ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا أيها المؤمنون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari awal dari segalanya kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan karunia, petunjuk, kekuatan dan kesehatan sehingga sampai pada saat ini kita oleh Allah diringankan kaki, diberikan keimanan dan keyakinan kita terus melaksanakan ketaatan kepada Allah sehingga pada Jumat kali ini kita masih berada di tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni masjid ini dalam rangka melaksanakan sujud kepadanya, yakni melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah. Mudah-mudahan kehadiran kita di masjid ini akan mendapatkan berkah pahala yang besar yang sebagaimana diminta Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Salawat serta taslim semoga terlimpahkan kepada baginda kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat dan keluarganya dan seluruh pengikutnya yang setia di sepanjang sejarah perjalanan dunia. Mudah-mudahan kita termasuk pengikut Rasulullah yang setia sampai akhir zaman nanti. Amin. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya menyampaikan khutbah Jumat, saya ingatkan kita sedikit bahwa Modi yang mengangkat khatib tadi menyampaikan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya sahih dari Bukhari dan Muslim menjelaskan bahwa idza qulta li sahibika amsik yaumal jum'ati wal imam yatif faqad lika man ghafala jum'ata. Apabila di antara kamu yang berkata, yang menegur temannya yang sedang berbicara, diam, maka gugur Jumatnya. Ingat kembali, apabila yang berkata kepada temannya, hei diam, Jumatnya gugur. Padahal dia yang menegurnya, menurut logika sebenarnya dia tidak, Jumatnya tidak gugur, karena dia yang menegurnya. Tapi kata Nabi tidak, yang menegurnya saja gugur, apalagi yang cerita. Maka jangan jadi kita ini orang muslim yang tidak paham dengan Jumat, sehingga kita datang pada saat sholat Jumat kita cerita, kita bermain, kita macam-macam. Padahal ini sebuah kegagalan besar terhadap pemahaman kita bagaimana pentingnya Jumat. Padahal Allah hadirkan Jumat sekali dalam seminggu sehingga umat Islam harus paham dan benar-benar memahami tentang hal ini. Mudah-mudahan saja jemaah yang ada pada saat ini mengerti, dan Jumat-Jumat ke depan dia tidak melakukan langkah yang tidak sesuai dengan apa yang disunahkan Rasulullah SAW yang menunjukkan Jumatnya, padahal dia di rumah sudah kesini untuk melaksanakan sholat Jumat. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini saya sampaikan sedikit tentang pentingnya sholat dalam kehidupan umat manusia, khususnya umat muslim. Hadirin jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat salat, pengertian dan lain sebagainya, maka salat ini bukan barang yang baru di kalangan umat muslim. Bahkan anak kecil pun dia tahu tentang salat itu. Kenapa? Karena setiap saat dia mendengarkan suara azan. Salat bukan barang yang aneh, tapi salat merupakan perbuatan ibadah yang amat sangat berat yang dijelaskan Allah dalam firman-Nya. Sebelum kita jauh ke sana, mari kita lihat satu persatu apa pengertian salat itu. Salat itu dimulai, pengertian salat menurut bahasa adalah doa, sedangkan menurut istilah dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Itulah salat. Yang berikutnya, sejak kapan sholat itu diwajibkan kepada umat muslim? Maka sejak dia balik itu bagi laki-laki yang sudah bermimpi dan yang perempuan sudah datang haid.
maka pada saat itu wajib sholat untuk dia. Andaikan anak kita, saudara kita, ponakan dan lain sebagainya yang sudah bermimpi bagi yang laki-laki dan yang sudah datang bulan haid bagi yang perempuan, maka pada saat itulah wajib sholat baginya untuk dikerjakannya. Apabila dia tidak mengerjakannya, maka dia berdosa. Hadirin jamaah, sholat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sholat itu penting sehingga tidaklah diciptakan manusia ini kata Allah kalau bukan sholat itu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dalam surat Az-Zariyat ayat 5 Allah sampaikan, tidaklah saya menciptakan jin dan manusia. Jin dan manusia itu tidak diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau bukan karena sholat. Sujud, makna sujud itu apa kalau kita pahami? Berbakti kepada Allah. Sujud kita menyembah kepada Allah, dan sujud yang dimaksud adalah sholat. Sehingga begitu pentingnya sholat dalam kehidupan umat Islam. Hadirin jamaah, sholat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan sholat Buniyal Islam ala khamsin syahadat an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah. Islam itu ditegakkan atas 5 dasar. Yang pertama mengucapkan syahadat, dan yang kedua sholat. Sholat menempati urutan kedua dalam rukun Islam. Dia bukan menempati urutan yang ketiga, keempat, kelima dan seterusnya, tidak. Tapi dia menempati urutan pertama dalam Islam, sehingga dia kategori wajib yang tidak boleh tinggalkan dalam kondisi apapun. Jemaah sholat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka seorang muslim yang sudah menyatakan ikrarnya, syahadatnya menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka pada saat itu dia mulai mewajibkan untuk sholat dalam kondisi yang menimpanya apapun, bahkan dalam sakit sekalipun dia tetap melaksanakan sholat. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kata Nabi, andaikan engkau tidak bisa sholat berdiri, duduk. Andaikan engkau tidak bisa duduk, berbaring. Dan andaikan engkau tidak bisa berbaring, gerakan tangan. Andaikan engkau tidak bisa gerakan tangan, gerakan mata. Andaikan engkau tidak bisa gerakan mata, gerakan hati. Dan kalau hati sudah tidak bisa panggil dan angkat dikubur, sesungguhnya engkau telah mati. Dengan demikian, dalam kondisi apapun sholat tidak boleh ditinggalkan, karena ancaman besar terhadap orang-orang yang mengabaikan sholat. Berapa dosa? Dosa sehari satu kali tidak sholat 500. Coba kita bayangkan saudara-saudara, kalau satu kali tidak sholat 500 dikalikan dengan 5, 2.500. Kalikan 10 berapa? Dikalikan sebulan berapa? Seorang yang tidak melaksanakan sholat, dia telah memproduksi dosa selama sebulan itu kurang lebih 75.000 dosa. Belum yang lainnya, dia berbicara orang gosip, belum dia mengambil hak-hak orang lain, belum dia mencuri, belum dia berkhianat, belum dia berzina, belum dia macam-macam. Begitu besar dosa kita andaikan kita mengabaikan sholat. Sehingga jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitu pentingnya sholat itu, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita semua bahwa jangan tinggalkan sholat walaupun kamu dalam keadaan apapun. Kenapa? Sholat ini beda dengan amalan-amalan yang lain. Puasa, zakat, haji, infak, sedekah dan lain sebagainya. Allah memerintahkan, ya Jibril, sampaikan amalan ini kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabiku yang tercinta. Tapi sholat tidak. Apa? Allah ya Jibril, panggil Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hadapanku untuk mengambil perintah yang saya maksudkan sholat ini. Jadi Allah mengisahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke langit yang terakhir dan berhadapan jarak yang dekat. Dijelaskan oleh
bahwa jarak antara Allah dan Rasul sedekat 2 busur panah. Untuk apa? Untuk menerima sholat itu. Sholat firman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bukan di bumi, bukan malaikat yang memberikannya, tapi langit yang berakhir di Sidratul Muntaha al-Mustawa, di mana Allah Subhanahu Wa Taala semuanya bisa. Itulah sebabnya pentingnya sholat itu dalam kehidupan kita. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan ancaman bagi orang-orang yang tidak sholat itu. Ancamannya apa? Kata Allah dalam Al-Quran, ma salahkum fis saqar qalu lam nakun minal musallun. Apa yang menyebabkan kamu meninggalkan sholat ini? Apa yang menyebabkan kamu masuk neraka sakar ini? Kata Allah demikian, ma salahkum fis saqar. Apa yang menyebabkan kamu masuk neraka sakar ini? Mereka menjawab, qalu lam nakun minal musallun. Ya Allah, kami dulu tidak sholat. Jadi ternyata Allah menyiapkan neraka yang bernama sakar itu khusus bagi mereka-mereka yang meninggalkan sholat. Bahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, Islam itu ditegakkan dalam fondasi yang sesungguhnya, dan barang siapa yang mendirikan sholat, maka sesungguhnya dia telah menegakkan Islam. Dan barang siapa yang meninggalkan sholat, maka sesungguhnya dia telah merobohkan Islam. Nabi dalam hadis yang lain, perbedaan umatku dan umat-umat yang lain adalah sholat. Dan barang siapa yang meninggalkan sholat, maka sesungguhnya dia telah kafir. Tahu kamu orang kafir yang nyata itu? Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu umat Islam yang mengabaikan sholat. Hadirin jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun sholat itu berat sebagaimana yang digambarkan Allah dalam Al-Quran, tapi bukan berarti sholat yang kita kerjakan menghilangkan seluruh harta kita, menghilangkan, membuat wajah kita jadi cerah. Tidak ada orang Islam yang mengerjakan sholat hartanya hilang, anak dan keluarganya berantakan, pangkat dan derajatnya jatuh serendah-rendah, wajahnya yang tampan hilang ketampanannya tidak. Bahkan kata Allah dalam Al-Quran, dengan mengingat aku Allah terus berislah, maka engkau akan tenang di hatimu. Inni Allah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Allah, ini Allah, sesungguhnya akulah Allah yang tidak ada Tuhan melainkan aku. Maka dirikanlah sholat untuk mengingat kepada Allah. Kenapa? Dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Hadirin jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan demikian, mari ketika hari kemarin, hari tadi kita belum mau melaksanakan sholat karena faktor-faktor yang menghalangi kita, maka mari pada kesempatan ini kita lihat kembali bahwa tidak ada waktu yang tertinggal untuk kita mengabaikan sholat, karena tidak ada di antara kita yang mampu menerka besok, lusa, seminggu yang akan datang dia masih bisa bertahan hidup. Andaikan itu pun kita tahu sebagai hamba Allah tetap mengabdikan dirinya kepadanya, karena ini bentuk dari pernyataan sikap kita kalau kita mensyahadatkan Allah sebagai Tuhan dan Rasulullah sebagai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terakhir, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, mari kalau ada saudara kita, anak kita, teman-teman kita yang belum sholat, kita ajak dia untuk sholat, karena hanya sholat sajalah yang membuat kita jadi baik di dunia maupun di akhirat. Karena dengan sholatlah, karena sholat mampu mencegah manusia dari perbuatan keji dan munkar. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itulah yang mampu mencegah kamu dari perbuatan keji dan munkar. Jangan mengatakan kita ini baik
Jangan mengatakan kita ini berguna, jangan mengatakan kita ini segalanya kalau kita meninggalkan sholat. Kenapa? Karena tidak akan mampu manusia melakukan sesuatu yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala kalau dia meninggalkan sholat. Sholat punya kemampuan mencegah perbuatan yang tidak diinginkan. Adapun orang yang mengatakan bahwa saya yang penting tidak sholat, harus yang penting berbuat baik, itu dusta. Kenapa? Pada Tuhan saya dia sudah melawan, sudah membangkang. Baiknya di mana? Ada pendapat yang seperti itu, pendapat yang memang keluar dari orang-orang yang belum paham bahwa yang penting kita baik dengan manusia, baik dengan segala memberi, tapi sholatnya tidak dikerjakan. Ini pendapat yang salah. Kenapa? Kepada Tuhan saya sudah melawan. Mau bilang baiknya di mana? Tidak. Jadi sekali lagi, mari semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena hanya orang-orang yang salah sajalah yang mampu mengucapkan syahadat tatkala dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Asalkan perbuatan ibadah itu dikerjakan dengan ikhlas, hanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap seorang melaksanakan sholat kurang lebih 5 kali dia mengucapkan syahadat, dia bersaksi terhadap Tuhannya. Karena kata Nabi, man akhirul kalami la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang akhir kalam yang mampu mengucapkan la ilaha illallah dakhala jannah. Ingat kalimat itu gampang diucapkan, tapi dalam kecil pun saat ini kecil mengucapkannya dia mampu mengucapkannya. Tapi tatkala kita hendak menghadapi syakaratul maut, kalimat itu berat seperti tujuh langit dan bumi beratnya. Tidak akan mungkin orang mampu mengucapkan kalimat itu karena jaminannya surga, kecuali dia membiasakan diri dalam melaksanakan ibadah sholat itu, karena setiap hari dia mengucapkan 5 kali. Itu paling sedikit, belum yang lain-lain. Sehingga dari kebiasaan itulah pada saat datang syakaratul maut dia mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah, lalu dia akan pulang kepada Allah dalam keadaan perbuatan yang berkaitan dengan syurga. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matihi al-islam wal iman alladzi ja'ala al-taqwa khayran wa amarna an natajawwaz biha min yawm al-ma'ad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'ayun Allah, Jumat di khutbah Jumat yang kedua ini satu kali mengingatkan kita semua, mari kita mulai sedikit demi sedikit mengingatkan hati kita untuk senantiasa melaksanakan ibadah yang diberikan Allah kepada kita dalam kehidupan ini. Kita niatkan pula untuk menyampaikan kepada saudara-saudara kita, memperbaiki diri kita yang belum melaksanakan ibadah dengan baik, keluarga kita, mudah-mudahan kebiasaan-kebiasaan baik itu akan selalu mengingatkan kita sampai kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala Ibrahim wa 'ala Muhammad wa 'ala Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbalan wasi'an halalan thayyiban. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah